Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar yang sangat menarik, yaitu tentang konsep dasar prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, terdapat 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia, dan tentunya 10 pilar ini dijadikan sebagai prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Ya, ini harus dengan kecerdasan rohani, kecerdasan akliah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Ya, ini kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna, yakni yang pertama, kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif. Kedua, keadilan hukum, bukan demokrasi yang berbatas pada keadilan formal atau pura-pura. Ketiga, kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat, manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Ya, ini semacam pembagian kekuasaan yang menciptakan pengawasan dan perimbangan, atau disebut check and balance. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Ya, ini menghormati hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Ya, ini sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Ya, ini pelimpahan kekuasaan sebagai urusan rumah tangga sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Ya, ini ditujukan untuk membangun negara kemakmuran dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Ya, ini keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Selanjutnya, suatu sistem pemerintahan demokratis atau tidak dapat dipastikan dengan indikator-indikator sebagai berikut. Terdapat indikator yang dirumuskan oleh Alvan Gafar sebagai berikut. Yang pertama, akuntabilitas. Ya, ini pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, pejabat juga harus mempertanggungjawabkan segala ucapan serta perilakunya. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Ya, ini terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai, seperti pemilihan umum secara berkala 5 tahun untuk pejabat politis. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Ini memungkinkan orang untuk memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Yang keempat, pemilihan umum. Ya, ini setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar. Setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan bersikap, serta hak untuk menikmati pers dan bebas. Itu saja tentang konsep-konsep dasar
prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.